Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena itu jangan sembarang melantik jadi imam kalau memang dia belum, ya sebenarnya harus dilatih dan diperdengarkan dulu bacaan, menyetor dulu bacaan juga. Ya. Terutama para hafiz-hafiz sekarang juga harus ya selain dia fikih membaca bertaltil dengan Qur'annya, ya harus juga dia menyetor bacaan sholatnya. Nah, itu kalau perlu diterjemahkan supaya dia bisa lebih mudah untuk khusyuk. Ya. Hadis riwayat Ahmad dan juga Al-Bukhari yang dari sahabat yang mulia Abu Hurairah. Hadis ini hadis sahih. Ya. Ini hukum imam bila teringat bahwa ia berhadas atau keluar dari sholat karena hadas atau lainnya. Jadi kalau imamnya berhadas sementara sholat pak baru dia ingat, atau mungkin kedua kemungkinan sudah pi sholat baru dia ingat bahwa saya belum mandi wajib. Nah, ini ada hadis Nabi SAW, istaftahas salat. Nabi SAW itu buka salatnya, ya. Kemudian dia bertakbir. Summa kemudian ama ilaihim. Nabi memberi syarat. Nabi memberi syarat. Berarti ini sudah sholat ini terjadi. Nabi memberi syarat kepada makmumnya dengan apa? Makanakum, untuk tetap di tempat kalian. Jadi Nabi baru ingat ini bahwa dia belum mandi wajib. Ya, sementara sholat, jadi memberi syarat kepada makmum jangan ada yang pulang, tetap di situ. Summa dakhala, kemudian Nabi itu masuk di rumahnya mandi pak. Ya. Masuk Nabi mandi, fakharaja, kemudian Nabi keluar, wara'suhu, kemudian di kepalanya itu yakturu, dia masih basah-basah itu pak, masih keluar air. Nah, baru mandi dulu tidak ada handuk, masih keluar air basah-basah sudah mandi. Ya, baru Nabi fasalla bihim, dia lanjutkan sholatnya. Jadi di pause dulu, di pause, jangan ada yang bubar, tetap dulu di situ. Ya, itulah kewibawaannya Nabi SAW. Tapi kalau di istiqomah jangan ada yang bergerak. Paling Nabi lama muntoloa. Ya. Kalau di istiqomah begini pak, kalau imamnya begini, maka ambil saja cara yang lain. Tepuk itu ada orang di belakangnya, atau suruh perintah bilang maju, baru kita pergi mandi. Ya, tidak usah jelaskan bilang begini tadi. Tarik saja satu orang, baru kita, daripada bermasalah ke, ya, lebih baik tarik saja seorang makmum di belakangnya, baru kita bubar, kita pergi mandi. Jangan lanjutkan, berdosa ke, dengan dosa besar. Karena dia melakukan sholat dalam keadaan berjunub, dia sadar. Nah, kalau Nabi ini pak, karena dia punya kewibawaan di hadapan umatnya dan kaumnya, ya dibilang jangan ada yang bergerak, di situ saja. Tidak ada pak bergerak, Nabi pergi mandi. Yang kedua, memang kan masjid dengan rumahnya kan kamar gitu, masuk sudah berapa menit itu ya selesai, tidak perlu Nabi pakai handuk mana handuk, pokoknya masih basah-basah. Ya. Nah, sesudah falamma qadas shalah, ketika sudah salam Nabi itu sudah selesai sholat, qol
Nabi mengatakan innama ana bashar, sesungguhnya saya ini hanyalah bashar. Ini salah satu nama manusia itu Pak. Kalau manusia itu punya kesalahan, punya seperti sakit, meninggal, itu bashar itu. Lapar, haus, yaitu manusiawi, itu namanya bashar Pak. Ya, bashar itu ya sama dengan kita. Jadi kalau nama manusia yang sakit, yang lupa, itu bashar. Nabi mengatakan wa inni kuntu junuban, sesungguhnya saya ini dalam keadaan junub. Jadi Nabi coba lihat Pak ya, betapa tidak gengsi-gengsinya dan tidak malu-malunya itu, bahwa saya tadi pergi mandi dulu. Kalau kita ya malu memang masih sirik memang nih. Paling Nabi bilang jangan bilang jadi imam. Masa ada imam begitu tidak mandi baru nak pimpin ki? Pasti kita ini pasti Nabi bilang jangan pecat saja itu. Kalau Nabi, sungguh saya manusia biasa, saya lupa tadi saya junub. Ya, itulah anak pemimpin Pak. Tidak gengsi untuk mengakui kesalahan. Kalau memang salah, akui bahwa saya lupa tadi saya belum mandi. Ya, sudah. Kalau orang sudah minta maaf, mau apa? Ya, coba-coba ada yang berani praktek, silakan. Insya Allah kalau bapak-bapak praktek, insya Allah bapak dipecat. Ya kalau karena hal begini dianggap ini sesuatu yang ya apalagi namanya itu, ya pokoknya dianggap aib yang begini. Padahal ini tidak, manusia biasa. Ya. Nabi SAW manusia terbaik Pak, pernah mengakui dirinya bahwa saya lupa. Dan tidak diulangi sholatnya Pak, tidak diulangi sholatnya. Nah cuma kalau sudah pakai sholat baru diingat, sudah pakai sholat pulang pakai baru diingat, bagaimana tonseng ini? Kita saja mengulangi sholat, yang lain paksa. Itu tadi termasuk apa? Termasuk tadi bahwa wa in asabu falakum wa alaihim, tapi wa in akhtau ya falakum wa alaihim. Kalau sudah pakai sholat astagfirullah, lupa saya mandi junub, nah sudah ketemu dengan mamakna, apa yang terjadi? Bapak pergi mandi, sudah itu mandi, ulangi sholat sendiri. Tidak usah diumumkan di masjid, tidak usah bilang ayo diulangi tadi sholat, saya lupa mandi junub. Tidak usah, cukup kita ulangi sholat. Adapun yang lain sudah sah, karena dia tidak tahu. Orang itu tidak dihukum atas ketidaktahuannya, tidak dihukum, dan dia tidak berdosa ini Pak, karena dia tidak tahu, dia lupa. Yang namanya orang lupa ya, tidak bisa dihukum. Ya, jadi kalau kita misalnya lupa, ya, mungkin pernah kita pengalaman begini, tapi tidak usah diceritalah. Pernah kita mungkin pengalaman, ya. Ada yang pernah bertanya sama saya di radio, Ustaz, sepulang sholat subuh baru ku ingat ini sudah masuk sholat subuh. Bukan jadi dia imam tapi makmum. Bagaimana sholat saya? Ulangi sholat tak? Ulangi sholat tak? Kalau sudah sholat baru sadar sudah sholat subuh. Ternyata atau dia mungkin mandi biasa tapi dia tidak niat mandi junub. Karena ada itu biasa Pak, setiap subuh memang mandi, setiap subuh mandi, tapi dia tidak niat mandi junub, dia cuma mandi biasa. Maka kalau dia cuma mandi biasa, diulangi mandinya, karena dia tidak sah mandinya. Meskipun sama-sama mandi, mungkin pakai sabun, pakai sampo, tapi dia tidak berniat. Maka posisi seperti itu diulangi sholatnya, sementara yang lain tidak. Nah, insyaallah ya sekalian, ya, ini hadis Ahmad dari sahabat mulia Abu Bakrah, ya. Jadi sahabat mulia Ahmad dari sahabat yang mulia Abu Bakrah.